Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bagi anak-anak peserta didik kelas 7. Ya, materi pagi ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika. Ya, hari ini operasi bilangan bulat yang sudah kita pelajari sampai pertemuan kelima sudah berakhir, dan saat ini kita masuk dalam materi yang baru, yaitu himpunan. Ya, untuk itu kepada anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentunya anak-anak sekalian sudah mengabsenkan diri melalui WA yang telah dipandu oleh wali kelas masing-masing di dalam grup sesuai dengan kelas masing-masing. Untuk itu anak-anak, Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun hanya mengikuti pembelajaran dari rumah, tetapi semuanya tidak mengurangi semangat kalian untuk terus berpacu dalam pendidikan sebagai tanggung jawab kalian. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dan doa kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami datang mampir tata kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas kasih dan rahmat-Mu yang begitu agung bagi kami sekalian. Engkau telah menyertai kami, dan pagi ini kembali Engkau mempertemukan kami dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya hari ini ke dalam tangan Kuasa-Mu. Engkau mampukan kami, Engkau wujudkan bagi kami segala yang kami perlukan, agar boleh keluaran kepintaran, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang tanggung jawab hari ini dengan penuh baik dan terus berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk memulai proses pembelajaran di pagi ini. Engkau akan berkati kami semuanya Tuhan. Engkau berkati Bapak Guru, Engkau berkati kami anak-anakmu sekalian, sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab hari ini dalam proses belajar dan mengajar dengan terbaik. Ini kami yang datang berserah dan bermohon, ampuni salah dosa kami Tuhan, dan mendengarkan kami. Dalam kumpulan Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak sekalian, saat ini kita akan masuk dalam materi baru untuk matematika kelas 7. Di 5 pertemuan yang kita sudah lakukan itu adalah operasi bilangan bulat, ada penyebelahan, pengurangan, ada perkalian, pembagian, ada pepangkatan, dan juga operasi pecahan juga sudah kita lakukan. Dan saat ini kita akan masuk dalam materi himpunan, yang merupakan pertemuan yang ke-6 bagi kita sekalian. Ya, tentunya kepada anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang ingin kalian capai di dalam pembelajaran himpunan ini ada 2, kompetensi inti pengetahuan, yaitu 3.4, yaitu menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kompetensi inti keterampilan yang diharapkan adalah kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam mempelajari himpunan ini adalah peserta didik dapat membedakan himpunan dengan yang bukan himpunan. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan anggota suatu himpunan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan himpunan. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan himpunan kosong dengan himpunan tak kosong. Yang kelima, peserta didik dapat menuliskan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. Keenam, menyatakan himpunan dalam bentuk diagram Venn. Yang ketujuh, membaca diagram Venn. Yang kedelapan, menentukan kardinalitas himpunan.
Yang ke-9 membedakan himpunan bagian dengan bukan himpunan bagian. Yang ke-10 menuliskan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Yang ke-11 menentukan layaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang ke-12 membedakan himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Yang ke-13 menentukan irisan dua himpunan. Yang ke-14 menentukan gabungan dua himpunan. Yang ke-15 menentukan selisih dua himpunan. Yang ke-16 menentukan komponen suatu himpunan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Untuk itu, anak-anak sekalian, mari kita masuk dalam pengertian himpunan. Amati beberapa kumpulan berikut. Ada 5 kumpulan yang ada. Yang pertama, kumpulan siswa perempuan kelas 7 SMPS Rex Mundi Pemala. Yang kedua, kumpulan nama buah yang diawali huruf M. Yang ketiga, kumpulan siswa yang cantik. Yang keempat, kumpulan orang kaya. Yang kelima, kumpulan makanan yang lezat. Ya, kepada anak-anak sekalian, jika kalian disuruh menentukan dari kelima kumpulan tersebut, manakah yang merupakan atau yang masuk dalam himpunan? Yang masuk dalam himpunan cukup jelas, yaitu kumpulan siswa perempuan kelas 7 SMP Rex Mundi Pemala. Dan yang kedua adalah kumpulan nama buah yang diawali huruf M, misalnya mangga, manggis, dan lain-lain. Itu cukup jelas. Jadi poin pertama dan kedua itu masuk dalam himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa yang cantik. Yang keempat, kumpulan orang kaya. Yang kelima, kumpulan makanan yang lezat. Itu bukan masuk dalam himpunan. Kira-kira pertanyaannya kepada anak-anak sekalian, bagaimana untuk poin nomor 3, 4, dan 5 dikatakan bukan himpunan, dan yang poin pertama dan kedua merupakan himpunan? Ya, para siswa sekalian, untuk membedakan mana yang disebut himpunan dan mana yang bukan cukup jelas, yaitu objek-objeknya, nama-nama atau kumpulan itu harus jelas. Seperti yang pertama, kumpulan siswa perempuan kelas 7 SMP Rex Mundi Pemala. Jadi cukup jelas bahwa yang dikumpulkan hanya adalah kumpulan atau siswa peserta didik yang wanita aja. Kemudian kumpulan nama buah yang diawali huruf M, cukup jelas, mangga, manggis, dan lain-lain. Jadi misalnya rambutan ya tidak masuk, jadi bukan masuk dalam kumpulan nama buah yang diawali huruf M. Untuk poin 3, 4, 5 dikatakan bukan himpunan karena cukup jelas bagi kita sekalian, kumpulan siswa yang cantik. Misalnya seorang siswa dikatakan cantik, itu untuk pandangan satu orang saja. Misalnya perempuan A dikatakan cantik oleh laki-laki yang B, tetapi laki-laki yang C belum tentu mengatakan bahwa itu adalah wanita yang cantik, belum tentu. Begitu juga dengan orang yang kaya. Dari mana definisi orang kaya? Apakah dia mempunyai uang lebih dari 1 miliar, ataukah hanya ratusan juta sudah dikatakan orang kaya, atau bagaimana? Belum cukup jelas. Kumpulan makanan yang lezat, seperti juga ini makanan yang lezat. Si A mungkin mengatakan makanan ini lezat dinikmati, tetapi untuk si B belum tentu bahwa kumpulan makanan yang lezat ini. Jadi untuk itu cukup jelas bagi anak-anak sekalian bahwa objeknya harus jelas hingga dikatakan kumpulan. Lihat pembahasannya bahwa kumpulan siswa yang cantik, kumpulan orang yang kaya, kumpulan makanan yang lezat itu dikatakan bukan merupakan himpunan. Berdasarkan penjelasan di atas, apakah yang dapat disimpulkan mengenai pengertian himpunan? Ya, anak-anak sekalian, jika Bapak Guru memberikan sedikit bantuan kepada kalian, apakah kalian bisa melengkapi definisi dari himpunan? Yaitu himpunan adalah kumpulan titik-titik yang anggotanya dapat di titik-titik yang jelas.
Ada yang bisa kira-kira anak-anak sekalian? Ya, kalau Bapak Guru ganti kumpulan objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, titik-titik tadi kalian sudah bisa menghentikan dengan objek-objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, jika suatu perkumpulan kalau objeknya jelas, maka itu dapat dikatakan himpunan. Himpunan itu dapat ditulis atau dilambangkan dengan huruf kapital dan kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Bila A itu merupakan anggota himpunan M, maka ditulis A anggota himpunan M. E ini adalah elemen atau anasir atau anggota. Bila A bukan anggota himpunan M, maka ditulis A bukan anggota M atau bukan elemen M. Sekarang kita akan menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Jadi pembacaan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya, contoh, himpunan A adalah himpunan yang bilangan asli kurang dari 8. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 8. Ya, anak-anak sudah tentu pasti tahu himpunan asli. Himpunan asli itu dimulai dari 1. Jadi kurang dari 8. 1, 2. Jadi kalau kita daftar anggotanya ini, kita buka A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutup kurung kurawal karena kurang dari 8. B. 5 bilangan caca yang pertama, himpunan B. Himpunan C yaitu himpunan bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 11. Kita lihat dengan menyebutkan anggota-anggotanya dengan cara yang tadi. Kita lihat dulu yang pertama tadi adalah himpunan dengan bilangan ini. Yang pertama dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 8. B. 5 bilangan caca yang pertama. C. bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 11. Sekarang kalau itu sifat-sifatnya, menuliskan dengan sifatnya. Yang kedua adalah dengan menyebutkan anggota-anggotanya seperti yang saya bilang. Himpun A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 8, yaitu 1. Jadi A sama dengan ini mendaftar anggota-anggotanya. Buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutup kurung kurawal. Kenapa 8 tidak masuk? Karena kecil dari 8. Jadi dibilang kecil atau sama dengan 8, berarti 8 masuk. B. 5 bilangan caca yang pertama. Jadi himpunan B 5 bilangan caca yang pertama 0, 1, 2, 3, 4. C. Bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 11. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan lain-lain.
tapi dia bilang lebih besar dari 2, berarti 2 tidak masuk, dan lebih kecil dari 11, berarti juga 11 tidak masuk. Jadi anggota C, kalau di daftar anggota-anggotanya himpunan C, anggotanya ada 3, 5, dan 7. Kemudian dengan cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi tadi yang pertama dengan menyebutkan sifat anggota-anggotanya, kemudian dengan mendaftar anggota-anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya himpunan A adalah himpunan di mana X sedemikian, X lebih kecil dari 8 dan X itu anggota bilangan asli. Jadi katanya lebih kecil dari 8 dan bilangan asli. Kalau saya daftar anggotanya, jadi saya tulis A buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dengan notasi bentuk himpunan. Himpunan B, himpunan semua Y di mana Y lebih kecil dari 5. Y itu adalah bilangan caca, anggota bilangan caca. Himpunan C, Z sedemikian di mana 2 lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari 11. Z itu anggota bilangan prima. Jadi 2 tidak masuk. Kalau ada tanda di sini garis lagi satu kali, berarti 2 masuk. 2 lebih kecil atau sama dengan Z. Z lebih kecil dari 11. Kalau ada tanda ini berarti 2 masuk, tetapi itu tidak masuk. Nah, anak-anak sekalian, dari ketiga proses pembelajaran untuk menyebutkan himpunan, ada tugas yang kalian harus kerjakan. Jadi ada kolom, nanti kolom yang kosong ini kalian isi. Jadi misalnya nomor 1 ada 2 yang kalian isi, yaitu dengan menyebutkan anggotanya dan dinyatakan dengan notasi bentuk himpunan. Pertanyaannya, himpunan P adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli, jadi P sama dengan buka kurung kerawal titik sampai kurang dari 10. Ini juga dengan P sama dengan buka kurung kerawal, misalnya X sedemikian dan seterusnya. Begitu pula dengan nomor 2, kalian menyatakan dengan sifat anggotanya, kemudian dengan notasi penghimpunan. Untuk soal nomor 3 sudah ada notasi penghimpunannya, kalian hanya disuruh daftar anggotanya dengan menyebutkan, kemudian dituliskan sifat-sifat anggotanya. Ya, seperti biasanya anak-anak sekalian, Bapak Guru sangat berharap agar kiranya tugas yang diberikan kalian dapat menguploadnya di dalam Google Classroom yang sudah sering Bapak Guru sampaikan bahwa untuk kelas 7A untuk joinnya ada di sini, untuk kelas 7B joinnya ada di sini. Jadi Bapak Guru sangat berharap kalian tidak mengirim lagi di WA pribadi Bapak Guru. Ingat dan minta tolong kepada seluruh orang tua bahwa kami tidak memberikan soal melalui atau tugas melalui aplikasi Google Classroom, tetapi kami memberikan tugas melalui proses pembelajaran. Satu proses pembelajaran hanya pada saat mengupload hasil tugas yang diberikan itu menggunakan Google Classroom. Jadi kepada seluruh anak-anak bahkan orang tua yang ada di grup kelas 7A dan 7B ini, mohon pengertiannya bahwa tugas tidak diberikan di dalam Google Classroom, tetapi hanya mengupload hasil dari pekerjaan para peserta didik ke dalam Google Classroom dengan mengikuti atau join di kelas matematika yang Bapak Guru sudah buat. Jadi kepada seluruh orang tua bahwa tidak ada tugas yang diberikan melalui aplikasi Google Classroom,
kami hanya memberikan tugas pada saat pembelajaran melalui aplikasi Active Presenter ini, dan nanti jawabannya yang akan diupload ke Google Classroom. Jadi besok mulai, hari ini mulai, Bapak tidak akan menerima lagi, Bapak tidak akan baca lagi WA jawaban yang dikirim di WA Bapak Guru. Jadi mohon perhatian kepada para siswa. Akhirnya Guru menyampaikan terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat. Ingat, tugas yang Bapak Guru berikan terakhir hari ini jam 4 sore. Ya, kepada para peserta didik sekalian, Bapak Guru berharap kalian tetap menjaga kesehatan, terus rajin mencuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak dengan orang sehingga kiranya kita dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 sehingga kita terbebas dan terus sehat di dalam menjalani kehidupan ini, dan kiranya semua daerah kita bisa terbebas dan kita boleh mengadakan proses pelajaran secara offline atau secara tatap muka langsung. Kita sangat berharap untuk semua itu. Salam sehat, tetap semangat.